Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Ajarul Baihaqi dengan NIM 2104252 dari kelas Pendidikan Teknik Bangunan A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi dengan judul Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Lanjut. Submaterinya ada yang pertama kompetensi, yang kedua profesi, lalu kompetensi pendidik, dan tenaga kependidikan. Ya, yang pertama kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Berdasarkan pada arti epistemologi, kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Selanjutnya ada karakteristik dari kompetensi itu sendiri, ada motifnya, konsep diri, lalu watak, pengetahuan, dan keterampilan. Kategori kompetensi. Yang pertama ada task achievement, lalu relationship, selanjutnya personal attitude, ada managerial, dan leadership. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi ada apa aja sih? Yang pertama ada keyakinan dan nilai-nilai. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, kepribadian. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, isu emosional. Yang ketujuh, kemampuan intelektual. Yang terakhir ada yang kedelapan, budaya organisasi. Kompetensi pengetahuan. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yaitu gabungan dari pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang dimilikinya dan yang ditujukan dalam bentuk kinerja guru dalam melaksanakan profesinya. Selanjutnya adalah kompetensi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang pertama ada kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi pedagogi, yang keempat ada kompetensi profesional. Selanjutnya ada profesi. Secara terminologi, pengertian dari profesi merupakan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi para pelakunya. Jadi, apa yang dimaksud dengan profesi yaitu jabatan yang menuntut suatu keahlian, keterampilan, maupun keilmuan tertentu. Selanjutnya ada kompetensi pendidik. Menurut Widya Subroto tahun 1999, profesionalisme merupakan paham yang mendasari seseorang dalam melakukan kegiatan-kegiatan kerja tertentu di masyarakat. Berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan dengan semangat pengabdian. Nah, karakteristik yang menjadi syarat setiap kegiatan pemberian jasa profesi menurut Widya Subroto itu ada 3. Yang pertama, pekerjaan seorang profesional bertujuan untuk mewujudkan tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, sehingga materi bukanlah orientasi utama. Lalu ada pekerjaan seseorang profesional harus dilandasi oleh kompetensi dan kualifikasi berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan atau pelatihan yang panjang. Dan yang terakhir ada pekerjaan seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral yang diatur dalam mekanisme kontrol, berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama dalam sebuah organisasi profesi. Selanjutnya ada tenaga kependidikan. Nah, dalam tenaga kependidikan ada beberapa sub yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada tata usaha. Dalam tata usaha ada ketatausahaan. Tata usaha merupakan salah satu kegiatan administrasi pendidik di lingkungan sekolah. Kegiatan utamanya adalah mengurus sebagai bentuk administrasi sekolah, mulai dari surat menyurat sampai dengan inventarisasi barang. Jadi peminjaman dan surat menyurat.
Selanjutnya ada tugas pokok bendaharawan sekolah. Tugas pokok bendahara sekolah sebagaimana yang terdapat dalam artikel berjudul Tugas dan Fungsi Tenaga Administrasi Sekolah, yaitu bertanggung jawab kepada kepala tata usaha melaksanakan seluruh administrasi keuangan sekolah, meliputi keuangan rutin dan komite sekolah dan dari sumber lainnya. Adapun spesifikasinya, beberapa tugasnya ada menyimpan dokumen, rekening giro atau bank keuangan sekolah, mengajukan pembayaran, lalu ada membuat laporan penggunaan keuangan BOPS, BOS, komite sekolah dan sumber lainnya. Lalu selanjutnya ada tugas pokok administrasi kepegawaian. Adapun tugas pokok urusan administrasi kepegawaian seperti yang disebutkan dalam artikel berjudul Tugas dan Fungsi Tenaga Ketatausahaan Sekolah, yaitu melaksanakan administrasi kepegawaian dan bertanggung jawab kepada kepala tata usaha. Selain itu, rincian tugas dari bidang administrasi kepegawaian antara lain ada mengisi buku induk pegawai, membuat DUK R7 atau R6, F3 dan OS guru atau pegawai. Lalu ada membuat daftar prediksi kenaikan tingkat atau golongan haji berkala guru atau pegawai. Inventarisasi dan pelengkapan. Adapun tugas pokok urusan inventarisasi ini yaitu melaksanakan administrasi, inventarisasi dan kelengkapan sekolah serta bertanggung jawab kepada kepala tata usaha. Rincian tugas urusan inventarisasi dan pelengkapan yaitu mencatat penerimaan barang inventarisasi dan non-inventarisasi, mengisi buku induk inventarisasi, mengisi golongan inventaris, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya ada tugas pokok urusan administrasi kesiswaan. Tugas pokok administrasi kesiswaan eh, yaitu bertanggung jawab kepada kepala tata usaha dan melaksanakan administrasi kesiswaan. Adapun tugasnya sebagai berikut: membuat daftar nomor induk siswa, membuat buku kelapar siswa, mengisi buku induk siswa, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada tugas pokok urusan administrasi persuratan. Tugas pokok administrasi persuratan sebagaimana disebutkan dalam artikel berjudul Tugas dan Fungsi Tenaga Administrasi Sekolah, yaitu bertanggung jawab kepada kepala tata usaha dan melaksanakan administrasi persuratan. Adapun tugas-tugasnya yaitu antara lain membuat nomor agenda surat masuk dan keluar, mengisi buku agenda surat masuk dan keluar, menggandakan dokumen sekolah, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya ada tugas pokok pengelolaan perpustakaan. Tugas pengelolaan perpustakaan bagaimana yang disebutkan dalam artikel yang berjudul Tugas dan Fungsi Tenaga Administrasi Sekolah, yaitu bertanggung jawab kepada kepala tata usaha dan melaksanakan administrasi perpustakaan. Adapun tugas administrasi perpustakaan yaitu mengisi buku induk perpustakaan dan paket, membuat nomor atau kode klasifikasi buku, lalu membuat buku pengunjung perpustakaan. Tugas pokok pengelolaan laboratorium. Tugas pokok pengelolaan laboratorium adapun tugasnya antara lain mencatat atau membukukan barang-barang laboratorium, menyediakan penggunaan buku barang laboratorium, membuat daftar penggunaan laboratorium. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.